Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung nomor urut 3, M. Farhan Erwin, unggul dalam hasil quick count dengan perolehan 44,31%. Tim relawan dan tim kampanye pasangan calon Farhan Erwin menyambut gembira hasil penghitungan cepat atau quick count ini, di mana pasangan itu unggul dari pasangan calon lainnya. Dilansir dari lembaga survei Carta Politika, Farhan Erwin mendapat perolehan suara 44,31%, disusul pasangan Haru Dhani 36,82%, Arif Yena 11,61%, dan Dandan Arif 7,25%. Hasil dari exit poll rekapitulasi. Ya pemirsa, hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan calon nomor urut 3 Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Erwin unggul dalam pemilihan Wali Kota Bandung. Kami ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Muhammad Farhan terkait dengan hasil ini. Kang Farhan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Farhan, ya walaupun memang masih hitung sementara, tapi selamat dulu ya, sudah unggul di quick count untuk Wali Kota Bandung. Sampai saat ini apakah quick count ini, Kang Farhan, sejalan dengan real count dari tim internal Kang Farhan atau seperti apa? Exit poll jadi survei, dari survei sampai exit poll terus ke quick count, dan tadi malam, tengah malam kita selesaikan real count di 3.500 TPS dari 3.597 TPS, konsisten di angka 44 sampai 46% suara. Jadi alhamdulillah secara kuantitatif kita sudah bisa mengatakan bahwa perubahannya sudah hampir tidak mungkin. Mudah-mudahan kita tinggal kawal untuk masalah penetapan di KPU. Kalau Anda melihat ini, apa yang masih terus dilakukan oleh tim sukses Anda, Kang Farhan? Apakah memang terus melakukan pemantauan itu dengan ketat sampai nanti real count itu berlangsung, kalau tidak salah 9 Desember ya? Atau seperti apa yang dilakukan tim sukses Anda, Kang Farhan? Saat sekarang kami sedang mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bukti bahwa perhitungan di TPS itu semua sah, memastikan bahwa semua tanda tangan para saksi dan para penyelenggara di level TPS itu sudah terbukukan dengan baik. Yeah. Selanjutnya kita sedang menunggu jadwal untuk pleno di tingkat kecamatan, di mana nanti kami akan mempersiapkan para saksi dan juga tim legal untuk menjaga pengesahan di pleno kecamatan. Kita berharap tentunya apa yang ditunjukkan quick count ini akan juga nanti sama ya dengan apa yang ditunjukkan atau diumumkan, ditetapkan oleh KPU. Sebetulnya kalau Kang Farhan melihat apakah memang Pilkada Bandung, Wali Kota Bandung saat ini sesuai dengan harapan Kang Farhan dan teman-teman terkait dengan semuanya ya, terkait dengan partisipasi pemilihnya, kemudian juga pelaksanaannya, atau memang ada harapan ke depan untuk lebih baik? Bagaimana Kang Farhan? Secara edukasi saya rasa sangat berhasil, karena kontestasi yang ada di Kota Bandung ini tidak menimbulkan friksi sama sekali. Bahkan kami 4 paslon menunjukkan keakraban, persaudaraan yang sangat baik di dalam sebuah atmosfer yang kompetitif gitu. Nah, pada saat bersamaan itu menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa bersaing dalam politik jangan kemudian masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih personal. Nggak ada tuh yang namanya black campaign atau negatif campaign menyangkut masalah personal dari. Kemudian yang kedua yang juga menurut saya baik adalah mengenai waktu yang hanya 60 hari ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua orang yang terlibat di dalam kampanye ini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kampanye ini berhasil menguras banyak sekali ide-ide kreatif dalam komunikasi publik dan komunikasi politik.
Ya. Dan yang ketiga mungkin yang jadi catatan hanyalah masalah keikutsertaan ke TPS. Kehadiran itu kurang dari 70%. Memang sih Bandung punya catatan selalu maksimum itu 70% untuk kehadiran ke TPS untuk pilkada sejak 2008 yang lalu sampai hari Ya. ini. Jadi artinya kita semuanya nih sebagai stakeholders di politik dan demokrasi punya PR untuk tetap meningkatkan partisipasi politik Partisipasi. dari masyarakat Kota Bandung. Baik, Kang Farhan, kalau belajar dari tingkat nasional ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, itu kita melihat Presiden Prabowo itu mengajak semua pihak, kalau bisa semua pihak untuk bergabung. Apakah ide yang sama juga nanti akan Kang Farhan lakukan dalam konteks Kota Bandung? Tadi dikatakan 4 kandidat itu guyup dan ada ide-ide kreatif. Apakah itu akan juga diserap ide-ide dari kandidat yang lain? Tapi harus tahan dulu Kang Farhan karena kita harus jeda sebentar. Saat ini kami masih bersama dengan calon wali kota nomor urut 3 dari Kota Bandung, Muhammad Farhan. Kang Farhan, kalau tadi sebelum jeda saya bertanya terkait dengan tadi sudah Kang Farhan katakan selama kontestasi Pilkada Wali Kota Bandung itu 4 kandidat guyup semua. Kemudian ada ide-ide kreatif yang muncul juga dari pertukaran gagasan. Apakah kemudian pola atau model nasional itu ketika yang kalah pun diakomodir masuk ke dalam kabinet, itu juga akan dilakukan Kang Farhan di pemerintahan Kota Bandung ke depan? Ya, ada perbedaan mendasar tentang struktur pemerintahan di pusat dan di daerah ya. Daerah yang masuk ke dalam kabinet gitu ya, itu kan harus kepala dinas dan sekretariat daerah yang merupakan ASN semuanya gitu, nggak boleh orang sembarangan. Jadi kalaupun kita open bidding untuk beberapa posisi dari sekda sampai kepala dinas ya tetap harus ASN, nggak boleh nggak ASN. Satu. Kedua, mengenai kolaborasi dengan para paslon yang lain tentu akan dibuka kemungkinannya, tetapi kolaborasinya tentu dalam kerangka bisnis maupun kerangka politis. Nah, sedangkan pola-pola yang kita adopsi dari pusat mengenai koalisinya itu artinya kita sebagai pemerintah kota harus memiliki keterikatan dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Jadi kita berprinsip selesai yang ada kolaborasi. Ya, Kang Farhan mendengar saya? Yes. Oke, Kang Farhan, kalau melihat memang ini semua masih hitung cepat ya, dan tentunya kita menunggu nanti penetapan resmi dari KPU. Tapi sejauh ini kita melihat juga di wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, sementara ini untuk gubernur itu unggul paslon Deddy Mulyadi. Kalau Anda melihat kemungkinan-kemungkinan ini, kira-kira akan bisa bekerja sama dengan baik atau seperti apa, Kang Farhan? Saya yakin kami bisa bekerja sama dengan Kang Deddy sama Kang Herwan, karena bagaimanapun juga kita juga teman lama semua ya di antara kita berempat. Belum lagi kalau sebagai seorang gubernur Jawa Barat, Kang Deddy diharapkan bisa berperan dalam mengoptimalkan aglomerasi cekungan Bandung, yaitu yang melibatkan 5 kota kabupaten, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Sumedang, Nah, 5 kota kabupaten ini harus menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari pengembangan pertumbuhan ekonomi baru di cekungan Bandung. Nah, jadi kita harapkan tentu kolaborasinya bukan hanya dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih, tapi juga dengan para kepala daerah terpilih di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan juga di Sumedang. Jadi lebih luas ya bentuk kolaborasinya. Oke, Kang Farhan, kalau evaluasi internal yang dilakukan oleh Kang Farhan dan teman-teman di tim pemenangan, sebetulnya apa kunci yang membuat Farhan bisa memenangkan Wali Kota Bandung saat ini versi hitung cepat?
Eh, Pertama persiapan, saya dan Erwin sama-sama sudah menyatakan dan memulai kampanye untuk mau menjadi wali kota Bandung sejak 2021. Jadi kita udah 3 tahun lebih dulu untuk start satu itu. Kedua, kita juga punya persiapan membangun tim relawan yang sangat kuat. Ketiga, kita punya hubungan yang sangat baik sebagai kader partai. Keempat, koalisi antara partai-partai sangat erat. Baru kemudian kita akan bicara soal salah satu hal yang kunci adalah manajemen pengoperasian para relawan. Itu efektif sekali. Dan kolaborasi antara relawan dengan para kader partai di struktur mulai dari kecamatan sampai koordinator RT RW itu sangat baik. Dan yang terakhir yang menjadi cherry on top-nya itu ya adalah strategi komunikasi publik yang sangat egaliter tetapi juga kreatif. Maka ditemukanlah sosok calon wali kota dan wakil wali kota yang berseragam hansip. Maka ketemulah istilah yang namanya pasukan UH, Unggal Hajat Aya, atau dalam bahasa Indonesia artinya pasukan yang selalu hadir dalam setiap hajat gitu. Kemudian juga lahir juga beberapa idiom-idiom yang sangat merakyat tapi populer seperti harap tenang dan lain-lain gitu pada masa tenang, sehingga bentuk-bentuk kreatif inilah yang membuktikan bahwa kota Bandung itu kreatifnya nggak cuma di masalah hal-hal yang komersil dan menyenangkan, tetapi juga di masalah politik kita mah melihat kreatif-kreatif aja. Nah itu kira-kira strategi hulu sampai hilir yang membuat kita akhirnya bisa alhamdulillah memenangkan perhitungannya sekarang. Baik. Tentunya kami terus berharap bahwa pada saat nanti kalau penetapan KPU itu persis sama dengan yang saat ini berada, hasil quick count memenangkan Anda, Kang Farhan, tentunya tetap amanah ya Kang Farhan ya, jangan kemudian amit-amit, jangan sampai korupsi begitu untuk memimpin Bandung menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi selamat untuk Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung versi quick count saat ini. Terima kasih, Kang Farhan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.